Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidatul Sonia dari Program Pendidikan Bahasa Arab akan membacakan Business Plan dalam mata kuliah Kewirausahaan. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki banyak sekolah Islam baik negeri ataupun swasta. Hal tersebut menyebabkan semakin tingginya tuntutan sekolah kepada siswa dalam ilmu umum, ilmu pendidikan Islam, dan hafalan Al-Quran. Namun, para pelajar hanya mengandalkan waktu belajar di sekolah saja. Maka dari itu, perlu suatu wadah alternatif bagi para siswa untuk belajar di luar sekolah, guna untuk menjembatani tuntutan pendidikan. Salah satunya adalah les privat dalam penghafalan Al-Quran. Dengan hal seperti itu, harapannya dapat meningkatkan motivasi para siswa dalam menghafal dan memungkinkan hafalan dengan maksimal. Salah satu wadah alternatif penghafal Al-Quran di luar sekolah yaitu privat tahfiz. Pada saat ini, di Kota Bukit Tinggi, terdapat banyak lembaga yang membuka kelas bimbingan tahfiz, namun belum banyak tenaga pendidik yang membuka les privat tahfiz. Hal tersebut merupakan peluang untuk membuka usaha bidang jasa, yakni les privat bimbingan tahfiz. Maka dari itu, saya termotivasi membuka privat bimbingan tahfiz di Bukit Tinggi dengan model pembelajaran yang lebih menarik, santai, training motivasi Al-Quran, dan spiritual, refreshing ke alam dan reward di saat-saat tertentu. Yang kedua, visi dan misi usaha. Visi: menciptakan generasi Qurani yang cerdas, cermat, dan berkarakter. Misi: mewujudkan generasi muslim dengan hafiz Al-Quran, berilmu, dan bertakwa kepada Allah, meningkatkan mutu pengelolaan dan pelayanan prima kepada peserta bimbingan. Kemudian, metode pelaksanaan usaha. Dalam metode pelaksanaan usaha, yang pertama yaitu profil usaha. Jenis usaha yang akan saya rintis yaitu usaha dalam bidang jasa, yaitu jasa bimbingan tahfiz dan tahsin dengan variasi kelas dan praktek pembelajaran. Terdiri dari kelas untuk siswa SD dan SMP. Tersedia pula berbagai paket belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jenis usaha ini merupakan jasa yang bernama privat bimbingan tahfiz, dan lokasi usaha tersebut di Kota Bukit Tinggi bertempatan di rumah peserta didik. Selanjutnya, persiapan usaha. Dalam persiapan usaha ini ada 3 yang akan saya siapkan, yaitu pertama, menginformasikan dari mulut ke mulut. Yang kedua, membagikan brosur jasa les privat ke sekolah-sekolah, menyebarkan informasi melalui sosial media. Kemudian, sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran pada usaha saya, yang pertama, menciptakan suasana belajar yang santai, menyenangkan, dan bersahabat, serta mengetahui bagaimana pendekatan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Salah satu tanda cara pengajaran yang baik yaitu saat anak didik berani bertanya dari yang ia keragui. Yang kedua, mengatur waktu sebaik-baiknya. Salah satu keunggulan privat adalah fleksibel soal waktu. Namun, hal ini menjadi pisau bermata dua saat saya sibuk dengan kuliah dan sedangkan peserta didik juga sibuk dengan sekolah. Yang ketiga, secara berkala. Pemberian laporan evaluasi perkembangan anak pada orang tua dan juga memberikan saran-saran dan melakukan konsultasi dengan orang tua. Dan pembahasan ketiga yaitu pemasaran. Dari analisis SWOT, yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatannya di sini, yang pertama, harga lebih terjangkau. Yang kedua, guru datang ke rumah. Ketiga, orang tua dapat memantau proses pembelajaran. Keempat, atur jadwal sendiri. Kelima, pembelajaran menyenangkan. Keenam, pembelajaran menyesuaikan dengan hafalan di sekolah.
Selanjutnya dan yang terakhir yaitu siswa dapat sharing dengan guru terhadap apapun. Dan weakness yaitu kelemahannya. Kelemahannya di sini yaitu pemilihan jadwal yang tidak bisa bertabrakan dari urusan pribadi gurunya atau pribadi siswanya. Dan peluang atau opportunity. Peluangnya di sini, bisnis ini atau usaha yang saya jalankan akan tetap dibutuhkan oleh konsumen selama pendidikan Islam melibatkan hafalan Al-Quran peserta didik. Yang kedua, seiring berkembangnya pendidikan dengan proses pembelajaran full time, akan banyak siswa membutuhkan usaha ini. Dan untuk hambatannya atau threat-nya, kebanyakan siswa memiliki mood yang sering berubah dalam pembelajaran. Jadi guru privat les atau les privat harus lebih bisa mengendalikan mood siswanya. Yang pembahasan yang selanjutnya yaitu target pasar. Target pasarnya yang pertama yaitu konsumen yang berada di Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, targetnya yaitu siswa SDIT atau SMPIT yang membutuhkan bimbingan menghafal di rumah. Untuk sejauh ini target saya yaitu SDIT Cahayati dan SDIT Syariah Ilmi. Dan pembahasan terakhir yaitu aspek finansial. Aspek finansial yang pertama yaitu dari harga les privatnya. Harga les privat ada 3 paket. Yang pertama tahsin, tahfiz, dan tahsin. Berarti ada 3 paket. Yang tahsin harganya 25.000 per jam, tahfiz 25.000 per jam, sedangkan tahfiz dan tahsin sekaligus yaitu 35.000 per jam. Sedangkan modal setiap pertemuan hanya transport atau BBM dan alat tulis. Alat tulis yang saya pakai sekitar 3.000 sampai 5.000 sekali pertemuan, dan transport atau BBM dari kisaran 8.000 sampai 10.000. Mungkin sekian bisnis plan yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.